Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya memastikan kondisi pengendalian angka penularan COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Persentase kasus harian kita sebesar 13,6 kasus harian per 1 juta, jauh di bawah negara-negara tangga kita ASEAN. Tingkat keterisian rumah sakit juga turun. Bor nasional kita di angka 13,8%. Pemerintah pun mengklaim laju penularan atau positivity rate COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan hingga 4%. Angka ini berada di bawah standar WHO. Positivity rate nasional juga sudah mencapai angka 4%, kurang dari 5% sesuai dengan standar WHO. Meskipun masih ada 8 provinsi yang masih memiliki angka positivity rate lebih dari 5%. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dan menangani COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Yang penting adalah kita bisa mengendalikan pandemi menjadi endemi. Nah, apa yang kita mesti jaga adalah jangan sampai kasus aktif di Indonesia melebihi 600.000. Itu aja target kita mengendalikan pandemi. Yang penting juga protokol kesehatan, 3M, deteksi, 3T, dan vaksinasi. Berdasarkan data tren kasus harian dari Kementerian Kesehatan, Indonesia mencatatkan penambahan kasus COVID-19 terendahnya sejak Mei 2021, yakni 2.577 kasus pada 13 September 2021. Angka ini jauh menurun dibandingkan saat puncak penularan COVID-19 terjadi di Indonesia, yakni pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus per hari. Namun epidemiolog menilai, permasalahan tes dan pelacakan COVID-19 masih jadi kendala validasi data laju penularan di Indonesia. Untuk testing idealnya dilakukan 1 per 1.000 populasi. Pemeriksaan yang standar pada surveillance yaitu tes yang standar 1 per 1.000 populasi per minggu atau per hari. Kemudian kontak tracing yang juga standar harus dilakukan. Sejak PPKM pertama, saya sudah merekomendasikan kepada pemerintah. Kerja keras berbagai pihak termasuk pemerintah dalam menurunkan laju penularan COVID-19 di Indonesia memang perlu diapresiasi. Namun pandemi belum berakhir. Meski Indonesia memasuki fase penurunan kasus COVID-19, semua pihak harus menyikapinya dengan kewaspadaan. Terlebih varian baru virus corona terus bermunculan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Johns Hopkins menyatakan Indonesia jadi salah satu negara yang mampu mengendalikan laju penularan COVID-19. Namun apa yang harus jadi kewaspadaan bersama agar semua pihak tidak terjebak euforia penurunan kasus ini? Kami akan bahas bersama Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abednego Tarigan, serta Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara Profesor Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Bung Abed, selamat malam. Malam. Saya mau ke Prof. Chandra lebih dulu. Prof, betulkah kalau menurut Anda penanganan COVID-19 di Indonesia ini sudah bisa dianggap berhasil? Ya, saya punya 3 poin. Nomor 1, sesuai dengan tadi cerita Johns Hopkins, jelas ada penurunan kasus tertinggi pernah 50.000 sehari, sekarang 2.000 sekian begitu ya. Jadi kita semua patut bersyukur tentang penurunan itu dan mudah-mudahan ini bisa terus terjaga. Poin kedua, karena sudah ngomong Johns Hopkins, sebenarnya Johns Hopkins itu menyampaikan 2 data. Satu, penurunan yang sangat tajam dari 50.000 jadi sekian ribu. Tapi pada saat yang sama sampai hari ini barusan saya cek, kita kalau bicara case fatality rate masih tinggi ya. Kita masih nomor 3 di dunia sesudah Meksiko dan Myanmar. Walaupun case mortality rate memang kita nomor 15. Di bawah kita Filipina, India, Thailand, Vietnam, di atas kita ada Malaysia. Tapi case fatality rate masih cukup tinggi nomor 3 karena 3,3 sekian persen. Itu poin kedua. Tapi jelas ada penurunan yang harus kita syukuri. Dan itu masuk ke yang 3. Jadi harus kita jaga sekarang agar penurunan yang sudah sangat baik ini yang patut kita syukuri, saya berulang kali sampaikan, jangan sampai naik kembali. Itu yang harus jadi upaya keras kita bersama saat ini. Itu dia, menjaga momentum supaya tetap di bawah begitu ya penularannya ya, bisa kita jaga bersama. Karena ini untuk kepentingan jangka panjang. Tapi begini Prof, kalau kemudian Anda lihat bahwa ini sudah ada penurunan, lalu positivity rate, walaupun sekali lagi catatannya adalah tes kita masih rendah, tapi positivity rate-nya bisa dijaga di kisaran 2%.
Ketika kemarin kemudian ada penurunan level PPKM di beberapa daerah, lalu ada orang euforia wisata, menurut Anda kira-kira apa yang bakal terjadi beberapa pekan ke depan? Ya justru itu yang tadi kita sebut bahwa apa yang sudah turun ini jangan sampai naik lagi. Salah satu, kan ada 5 yang harus kita lakukan supaya yang turun itu tidak naik lagi. Nomor 1, pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu untuk orang per orang seperti anggota masyarakat kita 3M, 5M gitu. Sementara untuk yang lebih besar tentu PPKM sesuai dengan levelnya. Kemarin saya ke Bogor terus terang aja nggak turun sih di mobil aja dan saya lihat macet banget tuh hari Jumat gitu. Apalagi kalau Sabtu Minggu gitu ya. Jadi memang ini perlu diwaspadai peningkatan orang seperti ini karena kalau pembatasan sosial itu tidak berjalan dengan baik maka kemungkinan naik bisa saja terjadi lagi. Mudah-mudahan tentu tidak terlalu tinggi. Itu nomor 1 begitu. Nomor 2 memang tadi sudah dibahas soal tes dan trace harus terus ditingkatkan dan saya perlu ingatkan karena kita ngomong varian baru bukan hanya tes yang PCR atau rapid antigen tapi juga tes whole genome sequencing harus terus ditingkatkan ya. Jumlah kita 7 ribuan dibandingkan tempat lain ada yang jauh lebih tinggi. Saya nggak bandingkan dengan Amerika yang sudah 1 juta tes yang dilakukan tapi itu harus ditingkatkan tes dan trace. Dan yang ketiga vaksinasi ya. Kemarin teman-teman saya di India baru quote and quote bergembira karena India berhasil memvaksinasi 25 juta orang sehari gitu. Tentu kita nggak bisa bandingkan dengan kita karena mereka memproduksi vaksinnya sendiri. Tapi kalau penduduk kita seperempat penduduk India, kalau 25 juta dibagi 4 kan 6 juta ya. Nah, kita kalau bisa target yang 2 juta saja tercapai itu sudah bagus sekali saat ini. Kalau bisa sudah 2 juta naik. Itu yang ketiga. Okay. Dan yang keempat kalau sudah turun seperti sekarang ini kan hari ini 2.000 sekian. Kita paling rendah itu juga 2.300-an tanggal 15 Mei. Cuman kematiannya memang lebih rendah ya. Kematian dulu tidak sampai 100. Hari ini turun 120. Nah ini yang 2.300 ini jangan naik terlalu tinggi. Kalau dulu dari 2.300 naik sampai 27.000 baru dilakukan PPKM darurat. Okay. Mudah-mudahan kita tidak naik lagi. Tapi sekarang kalau naik jangan ditunggu sampai 10 kali lipat lah naiknya. Sudah harus dilakukan sesuatu. Itu message titip pesan untuk Pak Abednego. Oke, ini pasti sudah langsung didengarkan oleh Bung Abed. Bung Abed, tapi tadi walaupun betul sesuai data John Hopkins itu memang kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan negara-negara lain. Tapi begini, ada beberapa hal yang tadi di-highlight oleh Pak Chandra. Misalkan jumlah testing kita masih rendah. Walaupun mungkin kita bisa melihat itu dari data BOR begitu, bed occupancy ratio yang saat ini relatif relatif rendah di Indonesia. Tapi tidak afdol rasanya kalau tidak jumlah tes itu ditingkatkan. Lalu kemudian fatality rate-nya masih terbilang cukup tinggi. Apa yang jadi pertimbangan pemerintah saat ini melihat apresiasi dari John Hopkins, tapi juga data-data di dalam negeri yang saat ini kita punya? Kalau dari Pak Presiden justru sangat tegas ya. Dari udah 3 minggu saya mendampingi Pak Muldoko rapat kabinet. Itu Pak Presiden minta untuk tidak euforia. Jadi harus dikendalikan. Bahkan pendekatan pembatasan itu, kalau pendekatan berbasis administrasi sebenarnya, sudah banyak yang turun, Prof. Tapi kita akhirnya pendekatannya berbasis aglomerasi, supaya bisa memang mensetarakan dengan yang lain, misalnya Jakarta dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kalau murni pakai pendekatan administrasi, sebenarnya kita sudah banyak turun dan kemudian jauh lebih bebas. Kemudian juga upaya-upaya pembatasan itu akan masih terus dilakukan. Misalnya juga pembatasan ke tempat wisata dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu saya ingat minggu lalu Pak Presiden itu memberikan atensi khusus dan perlu dipikirkan upaya strategi pembatasan. Apakah misalnya di wilayah-wilayah itu ganjil genap juga diberlakukan misalnya kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kita dalam konteks hari ini itu kebijakannya memang tetap membuka kelonggaran tetapi proses pengetatan itu masih dilakukan supaya jangan terjadi aktivitas-aktivitas sebenarnya yang berisiko dan kegunaannya itu nggak ada, kira-kira. Hanya lebih karena euforia. Misalnya contoh, kenapa misalnya kita tetap mendesak penggunaan peduli lindungi. Ini banyak sekali yang memprotes ini karena haknya merasa dirampas, kebebasannya. Pelaku-pelaku usaha juga banyak yang protes, Sofi. Jadi, tetapi kita harus konsisten di dalam konteks kebijakan ini. Kemudian yang berikutnya juga, tadi seperti testing memang akan terus ditingkatkan ya. Dan kalau vaksinasi, ini memang lagi dikejar. Besok akan ada rapat kabinet setahu kami diinformasikan. Juga akan bagaimana mempercepat laju pengetesan dan kemudian juga terkait dengan vaksinasi tadi itu. Okay. Nah di sisi lain, kita juga terus mengkonsolidasikan kekuatan dalam arti ini kan masa penggunaan rumah sakit kita juga dan fasilitas kesehatan kita menurun ya. Pada saat yang bersamaan juga sedang dilakukan perbaikan fasilitas. Kemudian juga untuk menyiapkan supaya kita itu siap menghadapi atau lebih siap begitu ya menghadapi
situasi-situasi tertentu. Salah satu yang paling kita khawatirkan ini varian baru. Jadi kalau kita lihat semua yang naik kasusnya itu pasti karena ada pengaruh dari varian baru gitu ya. Dan yang paling gede itu salah satunya Delta, dan sekarang ini ada di beberapa negara varian baru itu. Nah, ini perlu juga bagaimana border kita itu benar-benar diawasi. Salah satu pengalaman kita yang lalu bahwa ketika varian Delta itu seperti mungkin sudah diinformasikan itu masuk juga melalui transportasi laut. Jadi ini juga memang kita tahu kalau di udara mungkin lebih ketat ya transportasi udara. Jadi kita juga lagi berupaya bagaimana pelabuhan-pelabuhan titik-titik masuk kita di terutama laut terus dan kemudian juga darat karena kita terhubung dengan Malaysia misalnya yang banyak pekerja migran kita juga di Malaysia. Nah, ini juga memang menjadi atensi yang besar dari pemerintah saat ini. Bung Abed begini, selain euforia masyarakat yang selama ini merasa terkungkung PPKM lalu kemudian ketika sudah dilonggarkan langsung berbondong-bondong datang ke lokasi wisata. Tapi kemarin saya ngobrol dengan Pak Hermawan dari IAKMI, ia justru meng-highlight soal euforia kebijakan. Apa maksudnya? Yang dipandang euforia di sini tidak hanya masyarakat saja yang buru-buru pengen keluar rumah, tapi juga pemerintah yang terlalu cepat untuk mengambil kebijakan yang mengizinkan masyarakat untuk buru-buru keluar rumah. Misalkan pelonggaran, seperti yang semalam terjadi di Puncak, di Bandung, di beberapa wilayah itu ramai sekali. Masyarakat protokol kesehatannya sama sekali tidak disiplin. Lalu yang juga menjadi yang juga jadi sorotan dokter-dokter terutama yang vokal di media sosial adalah dibukanya kembali border-border ketika saat ini ada ancaman varian Mu. Memang betul bordernya tinggal 6 titik yang diizinkan, tapi bukan berarti kalau tidak ada peraturan turunan yang juga disiplin, itu kan sama saja membiarkan ada varian baru masuk ke Indonesia. Tanggapan Anda? Kalau di kita kan misalnya contoh ya, Malaysia dan Filipina juga nggak kelar-kelar itu dengan pendekatan lockdown itu. Gitu. Jadi kita juga harus bisa menyeimbangkan itu tadi. Gitu. Tetapi lagi-lagi kita bukan dalam posisi membuka seluruh kegiatan, tapi kita bagaimana secara selektif dan kemudian juga koreksi akan dilakukan terus. Misalnya ketika tim-tim yang diturunkan untuk melakukan pemantauan seperti di Pangandaran kemarin itu gitu ya, terus kemudian juga bagaimana membatasi pergerakan dari ibu kota provinsi ini Bandung dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya koreksi itu terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengimbangi itu. Karena sisi lain juga kita secara harus melihat juga dari konteks yang memang kegiatan ekonomi. Misalnya contoh ya, Sofi, ini pengusaha-pengusaha mal ini sangat bisa dikatakan nggak setuju karena anak-anak itu nggak boleh ke mal kan, gitu ya. Tapi kita harus bersikeras bahwa yang boleh ke mal itu yang sudah divaksin dan aman gitu loh. Karena ternyata orang ke mal itu kalau nggak bawa anak tetap sepi malnya. Gitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang juga dilihat tadi itu bahwa pelonggaran-pelonggaran ini dilakukan juga untuk bagaimana ada relaksasi juga kita di dalam konteks ekonomi. Karena kita harus akui pressure dari sisi itu juga ada. Yang justru berbahaya itu adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak yang sebenarnya nggak ada kontribusi signifikan juga terkait di dalam bagaimana merespon persoalan-persoalan ekonomi yang kita Contohnya? ada. Tetapi ya contohnya untuk pergi ke tempat-tempat yang untuk nongkrong dan lain sebagainya begitu. Dan ini juga menjadi nggak ada hubungannya sebenarnya dalam kebutuhan-kebutuhan itu lebih kepada bagaimana kita untuk mungkin karena selama ini sudah dilakukan pembatasan. Tapi lagi-lagi bahwa kita lihat ya dari 2 tahun ini saya hampir 2 tahun mengikuti dari proses awal sekali sampai hari ini kita itu berupaya selalu untuk mengembangkan kapasitas dan kemudian juga responsif terhadap perkembangan yang ada. Karena sering sekali kita melihat bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang ada itu selalu itu pasti akan ada kekurangannya. Dan ini memang maka dilakukan setiap minggu, setiap Senin, itu Bapak Presiden memimpin rapat kabinet tentang bagaimana memperbaiki terus upaya perbaikan-perbaikan di dalam. Ya, karena Senin juga harus mengevaluasi PPKM untuk dilanjutkan atau tidak kan? Betul. Bukan soal dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan sudah pasti. Kita ada berada di level mana. Jadi menurut saya pertanyaan ini PPKM dilanjutkan atau tidak itu pertanyaan salah. Pertanyaan yang benar itu kita ada di level berapa hari ini. Karena akan mengikuti kebijakan-kebijakan apa di dalam setiap level itu. Nah ini yang memang harus dilihat bahwa kita mau coba konsisten bagaimana penerapan level-level itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita tadi menerapkan misalnya soal, karena di kita ini juga ada catatan, Sofi, wilayah administrasi belum tentu wilayah hukum. Misalnya contoh, Depok ini di bawah Polda Metro Jaya, tetapi secara administrasi di bawah Provinsi Jawa Barat. Nah ini satu realitas.
juga kita yang harus kita cocokkan bagaimana di dalam soal penegakan, pengaturan, penanganan, dan seterusnya. Baik. Saya minta tanggapan Prof. Chandra soal ini. Waktu kita tidak terlalu banyak, Prof. Ya, singkat saja, soal varian Mu itu ada 3 hal. Nomor 1 tentu pembatasan di pintu masuk setuju saja untuk diperkuat. Tapi ingat bahwa sesudah orang itu dikarantina, minggu kayak 2 minggu, dia kemudian pergi ke masyarakat, itu masih mesti di follow up. Jangan hanya di follow up pada waktu masih dikarantina, minggu atau 2 minggu itu, harus sudah itu tetap di follow up. Itu nomor 1. Nomor 2, saya mengulang lagi bahwa whole genome sequencing harus ditingkatkan. Karena ya mudah-mudahan sih nggak ada, tapi kalau jumlahnya makin banyak bukan tidak mungkin ada berbagai varian yang perlu kita curigai juga yang ada di Indonesia. Jadi itu jelas harus ditingkatkan jumlahnya. Terus yang ketiga, kita tidak bisa hanya menyalahkan varian saja semata-mata. Karena kita punya tetangga paling dekat, Singapura ini naik kasusnya tinggi sekali dan mereka tidak melaporkan varian. Padahal jumlah whole genome sequencing tinggi. Jadi artinya kemungkinan kluster-kluster itu ada saja tetap di masyarakat. Jadi yang 3M, 3T, vaksinasi harus terus dijaga setinggi-tingginya begitu ya. Sekali lagi saya ulang, kebetulan India 25 juta Pak Abid minggu sehari. Oke, yang pasti harus jadi perhatian bersama adalah saat ini tentu kita bersyukur posisi Indonesia mengalami penurunan jumlah penularan itu luar biasa sehingga kita bisa diberi sedikit kebebasan. Kebebasan ini harus dipergunakan secara bertanggung jawab begitu, baik oleh pemerintah yang bikin kebijakan maupun masyarakat yang menikmati. Jangan sampai ada euforia karena kalau tidak kita bakal melihat hasil buruknya beberapa pekan ke depan. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Bung Abednego terima kasih, Pak Chandra Yoga terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Sehat terus, jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.